pagi semuanya. Halo Pak Trias. Halo anak-anak. Apa kabarnya Pak? Baik, luar biasa. Ya, amin, luar biasa. Ibu berharap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, Pak Trias, sekarang kita mau ibadah untuk memulai tahun ajaran 2021 dan 2022. Anak-anak, mari kita duduk tenang, siapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Anak-anak, Ibu undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, sekarang kita mau berdoa anak-anak. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Irene. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami semua di dalam perjalanan kami, dalam studi kami di tahun sebelumnya. Dan saat ini kami sungguh bersyukur untuk siswa-siswi baru yang mereka akan memulai untuk kelas 1 di jenjang yang baru, yaitu sekolah dasar. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka boleh bersama-sama kami mereka bersekolah di sekolah dasar Gamaliel. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di mana kami boleh saat ini akan memulai dengan ibadah tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon pimpinan Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatunya. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk ibadah pada pagi ini, agar boleh semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mau menyerahkan seluruh siswa-siswi kami dalam pertolongan Tuhan, dan kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin untuk kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh bersemangat juga untuk memulai tahun ajaran baru ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati orang tua, berkati siswa-siswi, berkati guru-guru, semua kami untuk boleh melaksanakan pembelajaran dengan baik di tahun ini. Memohon kekuatan, kesehatan, dan pertolongan semuanya boleh berjalan dengan baik hanya daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Irene yang sudah memimpin kita di dalam doa. Anak-anak masih semangat? Semangat? Puji Tuhan. Ibu percaya semua anak-anak semangat di rumah, dan di sini pun Ibu semangat memuji Tuhan. Nah, kita mau angkat lagu pujian
Allah sanggup. Tepuk tangannya, boleh melompat buat Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya, dan terutama kita siapkan hati kita, fokus telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Truli. Kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian Allah sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
anak-anak semuanya, senang sekali kita bisa bertemu kembali di pembukaan semester yang baru ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada, di rumah anak-anak masing-masing. Sebelum kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul mengikuti ibadah pembukaan semester ini Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anugerah dan kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membantu setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, apakah kalian suka pergi untuk berjalan-jalan? Kalau iya, kalian biasanya pergi kemana? Mungkin ada yang hanya sekedar di sekitar rumah atau kompleks, atau ada yang pergi ke mall, bahkan ke tempat liburan. Tetapi tentunya ketika saat ini, ketika pandemi, PPKM, kita tidak boleh ke mall ataupun pergi berlibur ke tempat yang dimana kita bisa bertemu dengan banyak orang, karena itu bisa membuat kita terjangkit COVID, sehingga lebih baik untuk saat ini kita tetap berada di rumah. Tetapi anak-anak, Miss mau bertanya, apakah ketika kalian berjalan-jalan atau liburan kalian merasa senang? Kenapa kalian merasa senang? Mungkin salah satunya adalah kalian bisa menghabiskan waktu dengan keluarga. Tentu bukan kalian pergi berjalan-jalan itu dengan keluarga ataupun mungkin teman, yang pasti seseorang yang dekat dengan anak-anak semuanya. Tidak mungkin kan anak-anak akan pergi berlibur ataupun jalan-jalan dengan orang yang tidak terlalu dekat dengan kalian atau bahkan orang asing, karena anak-anak akan merasa risih, tidak nyaman, dan pasti tidak bahagia karena perasaan takut akan dialami oleh anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, bagaimana ketika kalian berjalan dengan Yesus, dengan Tuhan? Apa yang anak-anak rasakan? Apakah anak-anak merasa senang karena merasakan Tuhan seperti keluarga, ataukah ketika anak-anak berjalan bersama Tuhan, anak-anak tidak tahu apa yang kalian rasakan, apa yang anak-anak rasakan? Untuk itu, hari ini kita akan belajar mengenai berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil.
Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Anak-anak, apakah kalian tahu dan mengerti apa yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan Tuhan? Berjalan bersama dengan Tuhan berarti anak-anak hidup di dalam Tuhan dan menyerahkan hidup kalian kepada Dia. Anak-anak wajib mematuhi dan taat akan setiap perintah dan kehendak Tuhan. Anak-anak harus siap hidupnya menjadi hidup yang dirancangkan oleh Tuhan. Jika ingin berjalan bersama dengan Tuhan, itu berarti anak-anak mau melayani Tuhan dengan segenap hati kalian, segenap hati anak-anak, segenap keberadaan anak-anak, sehingga hidup anak-anak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa anak-anak harus berjalan dengan Tuhan? Mengapa anak-anak harus menghidupi apa yang Tuhan kehendaki? Karena jawabannya adalah kita ini anak-anak Allah. Tentu seorang anak tidak mungkin jauh dari orang tuanya karena Tuhan adalah Bapa kita. Sama seperti anak-anak sekarang. Kebanyakan dari kita pasti sampai sekarang masih tinggal bersama dengan orang tua. Tidak mungkin kita jauh dari mereka, entah orang tua, mama, papa, ataupun dengan keluarga yang lainnya. Tentu kita masih tinggal bersama-sama dengan mereka, kita tidak jauh dari mereka. Bahkan kita merasa aman jika mereka ada dekat dengan kita. Begitu juga mengapa kita harus berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah Bapa kita, sehingga kita harus dekat dengan Dia. Kita harus merasa nyaman dan aman berada di dalam lindungan Tuhan. Untuk itu, kita harus berjalan dengan Tuhan. Kita harus membiasakan diri untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kalian akan mendapatkan satu sukacita yang besar, sukacita yang penuh ketika hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Ketika hidup anak-anak semuanya itu berjalan bersama dengan Tuhan di dalamnya. Lalu bagaimanakah cara anak-anak untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana ya cara kita untuk bisa senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan? Yang pertama adalah berjalan bersama Tuhan ini diartikan dengan anak-anak mencari Tuhan. Maksudnya adalah mencari Tuhan bukan kita harus pergi ke tempat-tempat tertentu, melainkan karena kita tahu Tuhan itu ada di mana-mana, bahkan dalam hati kita pun Tuhan ada. Roh Kudus hadir di dalam setiap hati kita orang percaya. Maka ketika kita mencari Tuhan, maksudnya adalah kita mau untuk membaca firman-Nya, yaitu yang terdapat di dalam Alkitab. Untuk itu, anak-anak harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh dan tulus untuk mau mencari Tuhan. Contohnya, mencari Tuhan adalah membaca Alkitab. Ketika anak-anak disuruh untuk bersaat teduh, anak-anak harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan setengah hati, harus dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukan hanya karena dipaksa oleh orang tua, ataupun karena tugas dari sekolah, ataupun dari guru yang mengharuskan anak-anak untuk saat teduh, sehingga anak-anak semuanya melakukannya dengan terpaksa. Padahal sebenarnya kalian tidak mau untuk membaca Alkitab, tetapi karena ada nilai yang harus kalian dapatkan, maka kalian dengan terpaksa membaca Alkitab. Tentu itu tidaklah benar, karena ketika kita mencari Tuhan, itu harus timbul niat dan ketulusan hati yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita untuk benar-benar merindukan Tuhan sebagai Bapa kita. Selanjutnya adalah bagaimana caranya, yaitu kita harus menjauhi
kejahatan. Mungkin anak-anak tidak membunuh, mencuri, ataupun memukul dan berkelahi, tetapi ada kejahatan-kejahatan lain yang sering kali atau mungkin anak-anak lakukan sampai saat ini. Karena ketika kita melakukan kejahatan itu sama saja dengan kita berbuat dosa. Dosa yang sering kita lakukan adalah marah-marah. Siapa yang masih suka marah-marah di sini? Mungkin ada anak-anak yang marah terhadap orang tuanya karena ketika ingin membeli sesuatu ataupun mainan, anak-anak dilarang oleh orang tuanya karena kalian atau anak-anak sudah mempunyainya, ataupun orang tua merasa kalian tidak butuh mainan tersebut sehingga mereka melarang anak-anak untuk membeli. Makanya karena dilarang, anak-anak menjadi marah terhadap mama papa ataupun yang lain, keluarga yang lainnya, ketika anak-anak tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sama seperti juga ketika ditegur untuk berhenti bermain gadget. Siapa yang masih marah sama mama atau papanya ketika disuruh untuk berhenti bermain handphone karena ada tugas ataupun PR yang harus anak-anak kerjakan. Namun karena asik main handphone, kalian anak-anak semuanya melupakan tugas tersebut, sehingga ketika dikasih tahu oleh orang tua, kalian semua anak-anak menjadi marah. Tentu itu adalah contoh sikap perilaku kejahatan, yaitu dosa terhadap orang tua. Karena sama seperti yang dituliskan dalam 10 hukum Tuhan, bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Jadi ketika kalian anak-anak tidak menghormati orang tua, itu sama saja dengan kalian anak-anak semuanya berdosa. Selanjutnya, kesalahan yang sering kali kita perbuat mungkin adalah berbohong. Kita sering kali mungkin berbohong kepada teman, kepada orang tua, ataupun guru. Contohnya ketika guru menanyakan kita apakah tugas tersebut kita sudah kerjakan atau belum, dan kita menjawabnya sudah, padahal sebenarnya kita tidak mengerjakannya, ataupun kita sebenarnya menanyakan itu kepada teman kita. Itu adalah salah satu tindakan kejahatan karena kita telah berbohong. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita hidup atau berjalan bersama dengan Tuhan adalah kita harus melakukan semua keinginan-keinginan yang Tuhan kehendaki, yaitu semua yang tertulis di dalam Alkitab, yang mungkin anak-anak semuanya ketahui mengenai 10 hukum Tuhan dan juga hukum yang terutama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi anak-anak, apa yang Tuhan kehendaki adalah kita harus menyembah Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, segenap hidup kita ini kita harus menyembah dan menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Tuhan juga mengasihi kita semua. Baru setelahnya kita mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menyayangi mereka seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Dan juga anak-anak, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah tidak lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur di sini adalah dengan hati yang jujur, dengan tulus ikhlas, karena kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika berjalan bersama dengan Yesus. Namun anak-anak, perlu untuk kalian ingat dan kalian tanamkan dalam diri kalian, dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, bahwa setiap perjalanan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, anak-anak harus ingat bahwa ada masa senang atau suka dan ada masa susah atau sukar. Tidak semuanya senang atau bahagia terus, karena Tuhan tidak menjanjikan hidup kita itu semuanya bahagia, tetapi ada masa sukar dan susah di dalamnya. Tetapi anak-anak tidak perlu takut, karena apa? Karena janji Tuhan kita bisa
pegang, kita bisa berharap kepada Tuhan. Contoh masa sukar yang bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak semuanya. Kalau sekarang anak-anak harus belajar dari rumah, harus online, mungkin ada kendala-kendala seperti sinyal ataupun dari perangkat, di mana anak-anak semuanya harus bergantian dengan orang tua ataupun dengan kakak adik untuk mengikuti pembelajaran. Tentu di situ adalah satu hambatan untuk anak-anak untuk belajar. Tetapi tidak sampai di situ, mungkin ada juga yang merasa kendalanya adalah ketika di pandemi ini ada anggota keluarganya yang terkena COVID, sehingga merasa kenapa Tuhan itu jahat atau Tuhan itu jauh dari hidup kalian. Kenapa ketika berjalan bersama dengan Tuhan ternyata malah tidak menyenangkan. Tentunya pasti ada perasaan sakit hati ataupun kecewa di dalam diri anak-anak semuanya. Tetapi perlu yang anak-anak ingat, seperti yang tadi Miss katakan, bahwa perjalanan bersama Tuhan ini tidaklah semuanya mulus-mulus saja, tetapi ada satu titik di mana kita akan mengalami masa susah. Tetapi anak-anak tidak perlu untuk khawatir, karena janji Tuhan, ketetapan Tuhan, tita-tita Tuhan, seperti yang dalam Mazmur tadi kita baca di ayat 4 dan 5, bahwa tita-tita Tuhan, ketetapan Tuhan dapat kita pegang dengan penuh. Kita bisa mengandalkan Tuhan karena setiap janjinya itu pasti akan digenapi. Nah anak-anak, maka dari apa yang kita dapatkan, yaitu kita mendapatkan sukacita ketika kita berjalan dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan satu sukacita yang penuh, maksudnya sukacita yang benar-benar diinginkan oleh semua orang. Sukacita inilah yang akan terus-menerus ada di dalam diri kalian, di dalam diri anak-anak semuanya, dan dalam diri orang-orang percaya bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan akan ada satu kebahagiaan yang sangat luar biasa dalam diri kita semua ketika kita merasakan Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita merasakan bahwa penyataan Tuhan itu ada dalam hidup kita karena kita selalu taat dan setia untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Nah anak-anak, inti pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengajarkan dan mengingatkan kita untuk selalu setia dan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan satu sukacita yang besar, suatu kebahagiaan yang sempurna ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan ini harus kita lakukan setiap hari. Sama seperti lagu sekolah minggu yang sering kita nyanyikan, yaitu Jalan Serta Yesus. Dalam lirik lagunya dikatakan bahwa jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Nah, dari situ anak-anak kita bisa tahu bahwa berjalan bersama Tuhan itu harus setiap hari di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Hanya saja mungkin anak-anak tidak merasakan atau tidak melihat Tuhan bersama dengan kalian. Untuk itu, marilah anak-anak semuanya ketika memulai semester yang baru ini, kita membuat satu komitmen, satu tekad yang tulus dari dalam hati kita untuk mau mencari Tuhan, untuk mau menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, agar supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan di semester ini, dan tidak cukup hanya semester ini, tetapi juga dalam kehidupan anak-anak semuanya ke depannya, sehingga perjalanan kalian bersama dengan Tuhan itu bisa mendatangkan sukacita ataupun kebahagiaan yang penuh di dalam hidup kalian. Amin. Mari anak-anak semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh mengingat Engkau, mencari Engkau Tuhan, agar supaya juga kami anak-anak-Mu selalu setia berjalan bersama-Mu dan selalu berpegang teguh terhadap
firman-Mu ketika kami mengalami satu masalah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempunyai kerinduan untuk mengenal Engkau, untuk membaca firman dan berdoa setiap hari, agar supaya kami juga tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami satu semester ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak ini Tuhan, agar juga supaya mereka boleh melewati pembelajaran semester ini dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, inilah guru-guru kalian di mana kalian akan belajar nanti dari kelas 1 sampai 6. Akan tahu siapa aja guru yang ada di sekolah. Yang pertama adalah Ibu Inuwati SPD. Nanti akan menjadi wali kelas 1A. Halo, saya Ibu Inge. Ibu Dinia Utami, wali kelas 1B. Halo, saya Ibu Nia. Ibu Yohana Rainawati SPD akan mengajar sebagai wali kelas 2A. Halo, saya Ibu. Ibu Kristianingsih S. Pak, wali kelas 2B. Halo, nama saya Ibu Kris. Ibu Alosia Hapsari B. SPD akan mengajar di kelas 3A. Halo, saya Ibu Widya. Ibu Evilia SS, wali kelas 3B. Halo, saya Ibu Envi. Ibu Dr. Anda Tuti Sumani, wali kelas 4A. Halo, saya Ibu Siska. Ibu Justina Lestari SPD, wali kelas 4B. Hai, saya Gusti. Dan ini guru baru akan mengajar di kelas 4, Ibu Febel Gracia Ibu BED SPD akan di kelas 4. Halo, saya Ibu Febel. Ibu Santi Fani MA SPD, wali kelas 5A. Halo, saya Ibu Santi. Ibu Eva Dinawati Esmin, wali kelas 5B. Halo, saya Beva. Ibu Priska Carolina Megananda SSI sebagai wali kelas 5C. Halo, saya Ibu Priska. Ibu Santi Urip, wali kelas 6A. Halo, saya Ibu Sasa. Ibu Dr. Anda Swini Rahmawati, wali kelas 6B. Halo, saya Ibu Swini. Dan Ibu Anastasia Sri Lestari H. SC, wali kelas 6C. Halo anak-anak, saya Ibu Lestari. Dan untuk bagian tata usaha akan dibantu oleh Ibu Hani AMD. Halo, saya Ibu Hani. Dan untuk bagian IT kami akan dibantu oleh Pak Ivan AMD. Dan untuk guru bahasa Inggris kelas 1 sampai 3 akan dipegang oleh Ibu Mata Agustina S. SPD. Halo, saya Miss Marta. Dan untuk guru bahasa Inggris kelas 4 sampai 6 Pak Jantan Presley AMD. Halo, saya Mr. Presley. Dan tahun ini bahasa Inggris akan bertambah 4 JP, 4 jam pelajaran. Dan nanti untuk guru kelas 4 sampai 6 bahasa Inggris 1 jam akan dibantu Ibu Yohana. Ibu Yohana ini akan mengajar bahasa Inggris secara khusus composition. Halo, nama Ibu Joanna. Dan untuk guru PCOK kelas 2, 3, dan 4 dipegang oleh Pak Setia SPD. Halo, saya Patrias. Guru PCOK kelas 1, 5, dan 6 Pak Radioni.
Halo, saya Pak Melki. Dan untuk guru komputer dari kelas 1 sampai 6 akan dipegang Pak Stefania Evan AFD. Halo, saya Evan. Dan untuk guru Mandarin kelas 1 sampai 3 Rosa Abi Irawan AFD. Halo, saya Irawan. Guru Mandarin kelas 4 sampai 6 Rosa Yeti Wijaya AFD. Halo, saya Rosieni. Dan untuk guru agama kelas 1 sampai 3 dan kita akan dibantu oleh Ibu Maria kelas Tari dan Melodi STH. Halo, saya Ibu Melodi. Dan untuk guru agama kelas 4 sampai 6 dan BK akan dibantu guru yang baru yaitu Ibu Dorawati Praputra SPT. Shalom, saya dengan Ibu Dora. Dan untuk guru life skill kelas 1 sampai 6 akan dipegang oleh Ibu Rini Hatijaji SPD. Ibu Rini ini juga akan menjadi koordinator rohaniah BK dan life skill. Shalom, saya dengan Ibu Rini. Dan untuk bahasa Sunda nanti akan dipegang oleh kelas 1 untuk kelas 2 Ibu Yohana, kelas 3 Ibu Widya, untuk kelas 4 nanti ada Taufi yang akan membantu guru dari SMP. Halo, saya Bapak Udin Wahyudin. Dan untuk kelas 5 Bu Eva, untuk kelas 6 Kak Uti juga akan mengajar bahasa Sunda. Demikian guru-guru kita semua dan mohon kerjasamanya dengan orang tua dan siswa. Baik anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo anak-anak di rumah, Ibu undang untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat Miss Melody dan juga Patrias yang boleh memimpin kami di dalam ibadah. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Truli bagi kami. Tuhan berkati kami, biarlah firman yang telah didengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon Tuhan boleh pimpin kami, agar kami boleh terus berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.